apakah organisasi ini nih salah satu penunjang gitu kak keberhasilan kakak bisa lolos di program ISMA ini kak? Aku bisa bilang iya banget. Apa sih tips and triknya gitu biar teman-teman nanti yang ingin ikut program ISMA ini tuh bisa ya kemungkinan lolosnya itu lebih besar gitu tips and triknya. Oke, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama podcast Ekonomi Cash, podcastnya Anak Ekonomi. Nah, pada podcast kali ini saya akan membahas tentang ISMA. Nah, untuk teman-teman sebagian udah ada yang tahu ya apa itu ISMA dan sebagian juga mungkin ada yang belum tahu apa itu ISMA dan mencari-cari apa sih itu ISMA dan bagaimana caranya gitu untuk ikut dalam program ISMA ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Yaman Rizky sebagai host dan Kak, boleh perkenalan diri? Kenalin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Stefania Reskia Supiarsa dari Manajemen Angkatan 2020. Oke, gimana kakak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kang Reza gimana? Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah. Ya. Berarti kakak sekarang semester Aku sekarang semester 8. 8 ya, oke. Jurusan Manajemen. manajemen, oke. Mungkin langsung aja ke pembahasan ISMA itu ya kak. Apa sih kak ISMA itu kak? Jadi IISMA ini tuh adalah program beasiswa dari Kemdikbudristek. Kepanjangannya itu Indonesian International Student Mobility Awards, di mana beasiswa ini tuh ngasih fund atau biaya pada mahasiswa undergraduate atau vokasi itu untuk bisa kuliah di luar negeri selama 1 semester. Gitu. Dan kita bisa opportunity ini kita bisa ke luar negeri itu di universitas-universitas terbaik yang ada di dunia gitu. Berarti aku tadi nyebutnya ISMA itu salah nggak sih? Harusnya IISMA, harusnya iya. ISMA ya, oke. Tapi either way benar-benar aja kok. Sama-sama aja ya, Iya, sama-sama aja. Oke, berarti ya secara singkat tuh beasiswa ya kak untuk Betul. mahasiswa bisa Iya, berkuliah di universitas luar negeri. betul, selama 1 semester. Oh, kalau Gitu. universitasnya itu kita bisa milih sendiri Betul. atau emang sudah ada Iya, daftar-daftar? jadi kita itu bisa milih sendiri. Jadi di IISMA ini tuh ditawarkan ada banyak banget universitas-universitas atau kita biasanya nyebutnya itu host university. Nah, host university itu tuh jadi banyak banget dari berbagai regional, kayak ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa, ada juga yang dari UK, dari Amerika, itu banyak banget. Nah, nanti kita milih tuh kita mau universitas yang mana. Kita bayangin aja kayak UTBK deh, kita jadi bisa pilih pilihan pertama sama pilihan kedua kalau tahunku. Tapi setauku yang tahun sekarang itu bisa 3 pilihan. Nah, kalau yang tahunku itu bisa 2 pilihan, jadi pilihan pertama mau kemana, pilihan kedua mau kemana gitu. Jadi nanti kita tergantung keterimanya itu di universitas yang mana. Kalau pilihan universitasnya itu negeri kah atau swasta kah atau campur kak? Kalau di sana itu sama ya kayak di Indonesia, ada yang swasta, ada yang negeri. Tapi emang banyaknya itu mungkin negeri ya, cuman swasta juga banyak kok. Swasta juga banyak. Kalau kakak sendiri keterima di universitas? University of Szeged kalau aku. Szeged. Iya, aku di University of Szeged itu di Szeged, kota Szeged di Hungari. Hungaria, luar Dan biasa itu sih. universitas negeri kalau negeri. yang Szeged itu. Lalu untuk tadi kan universitas, kalau misalkan fakultasnya kak, itu harus samakah seperti fakultas yang kita di Indonesia atau nggak apa-apa itu kalau berbeda kak? Nah kalau sebenarnya IISMA ini tuh karena objektifnya itu kita tuh didorong buat bisa apa ya namanya cross major atau lintas jurusan. Kayaknya ini sama halnya kayak PMM kali ya. Jadi kita tuh ini karena masih satu akar ya. Jadi di program kampus Merdeka ini kita tuh jadi ini tuh didorong sama pemerintah untuk kita bisa dibuka opportunity-nya untuk bisa belajar yang lintas jurusan. Kayak misalnya nih, aku sekarang manajemen, aku bisa aja milih di sana itu milih mata kuliah yang psikologi atau enggak mata kuliah teknik, itu boleh banget karena emang objektifnya dari ISMA
itu tuh kita bisa cross major dan itu untuk memperluas wawasan kita gitu. Nah, cuman balik lagi karena ini tuh programnya itu konversi kan ya. Iya. Konversi setara dengan 20 SKS. Nah, jadi ini tuh kalau dari IISMA-nya memang didorong untuk bisa cross major, tapi itu balik lagi ke kebijakan prodi masing-masing. Iya. Karena kan yang punya kebijakan untuk mengonversi atau tidaknya itu Iya. Kaprodi gitu. Jadi tetap harus ada konsultasi dengan Kaprodi masing-masing. Oke, berarti kembali lagi ke kebijakan prodi ya, karena Betul. berarti kita mengkonversi matkul-matkul yang Kita ambil di sana. maksudnya yang kita berkuliah di Unisba, Betul. tapi kita berkuliah di Di host universitas university-nya. lainnya. Ya. Betul. Oke. Ya berarti, nah yang aku mau tanya selanjutnya sih Kak, tentang gimana sih Kakak kok bisa tahu gitu ada program ISMA itu tuh dari mana? Oke. Jadi pertama-tama aku tahu program IISMA ini tuh di tahun 2020. Pas saat itu aku masih maba. Nah, aku tahu itu karena aku sebenarnya taunya dari temen sih. Temen itu ada yang daftar. Nah, terus habis itu karena temen-temen tuh tahu kalau aku tuh memang seneng banget sama aku tuh punya interest di bahasa Inggris. Ya. Nah, jadi tuh teman-teman tuh pada ngerekomendasiinnya ini ada program dari pemerintah beasiswa ke luar negeri. Dan ini tuh kualifikasinya coba deh kamu pelajarin dulu, siapa tahu kamu bisa daftar. Nah, saat itu aku tahun 2020 itu aku masih semester 2 kayaknya ya. Aku masih semester 2. Nah, pas aku pelajari ternyata yang bisa daftar itu cuma eligible-nya itu tuh mahasiswa yang semester 4 sama semester 6. Nah, saat itu aku belum bisa, jadinya ya udah aku cari-cari informasi aja dulu gitu. Oke, berarti Kakak tahu tentang ISMA ini semester 2 ya Kak? Semester 2. Nah, dari rentang Kakak tahu program ISMA ini sampai ke Kakak mendaftar berarti semester 4 ya? Aku semester 6. Pas waktu, Semester 6. iya aku semester 6 karena 2023 berarti. Nah, dari rentang waktu itu apa aja sih yang Kakak siapin gitu untuk program ini? Kalau dari rentang waktunya dari tahun 2020 sampai 2023 tuh aku rasa itu kayaknya terlalu lama ya karena aku mempersiapkannya nggak selama itu sejujurnya. Tapi aku memang sudah tahu programnya itu dari tahun 2020. Cuman kalau bisa dibilang kalau misalnya selama rentang waktu itu sebelum aku persiapan bener-bener fokus itu tuh aku kayaknya cuma cari-cari informasi aja. Terus kebetulan banyak juga teman-teman aku yang rezeki keterima juga di ISMA tahun 2021 dan 2022. Jadi itu aku selama 2021 dan 2022 aku ini aja sih aku catch up ke snapgram mereka tentang ISMA. Jadi aku bener kayak aku tahu informasinya dari mereka gitu. Nah, baru tuh tahun 2023 pas aku udah tahu ternyata ISMA itu udah dibuka, baru aku intensifnya di situ. Kayaknya kalau misalnya untuk persiapan fullnya, kayaknya aku persiapannya itu sekitar sebulan. Sebulan, iya. Oke. Kurang lebih sebulan. Pastinya ada tes ya, Kak? Iya, betul. Nah, cuman tesnya itu bukan dari IISMA-nya, tapi tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris. Oke, kalau tesnya itu perihal bahasa Inggris aja atau ada yang lain, Kak? Kalau tesnya itu jadi gini, kita itu persyaratan untuk bisa daftar IISMA itu, kita itu ada berkas-berkas ya, ada berkas-berkas kayak berkas administrasi kayak surat SPTJM, kayak surat pertanggungjawaban dari orang tua, terus surat pernyataan dari Kaprodi kayak gitu-gitu. Terus kita juga harus nge-submit hasil tes bahasa Inggris kita. Nah, kalau di ISMA ini buat teman-teman yang belum tahu, buat di ISMA ini tuh kita tuh bisa ambil tes bahasa Inggris itu pakai 3 jalur. Kalau yang undergraduate itu yang sarjana kayak kita. Nah, itu tuh bisa pakai IELTS, TOEFL sama Duolingo. Nah, aku ambilnya yang Duolingo. Nah, itu nanti kalau misalnya kita udah tes, keluar skornya berapa, terus nanti kita submit di portal IISMA-nya gitu. Itu salah satu persyaratan yang harus kita submit kalau mau daftar IISMA. Oke, berarti gitu. Nah, kalau misalkan dari pihak kampus mereka itu ada wawancara lagi nggak atau tes lagi nggak? Oke, kalau wawancara itu ada. Jadi tahapan seleksinya IISMA ini cukup panjang. Kayaknya dibilang panjang tuh enggak, cuman maksudnya karena didedet-dedetin ya, tapi itu ada 2 tahapan. Jadi tahapan pertama itu maaf. Itu seleksi. Diminum dulu, Kak. Iya, siap. Itu seleksi berkas ya awalnya. Seleksi berkas yang tadi aku bilang itu, terus nanti itu diseleksi dulu tuh.
dari ribuan pendaftar itu diseleksi dulu. Kira-kira, oh ya sebelum itu kita tuh ada esai juga. Kita harus bikin esai. Nah, esainya itu ada 4 pertanyaan dan itu telling story about ourselves. Itu Oh, jadi kayak ya bener-bener kayak kita nyeritain diri kita kayak gimana, mendeskripsikan achievement diri. kita apa, experience kita apa. Dan di situ justru yang emang agak challenging di Hmm, situ. Terus ada tes bahasa Inggris dan lain-lainnya. Nah, tahap selanjutnya itu interview. Jadi itu habis diseleksi tahap berkas itu ada interview interview. gitu dan ada additional documents lagi tapi aku lupa itu apa kayaknya itu kayak surat keterangan berperilaku baik terus bebas narkoba dan lain-lain ya itu additional documents aja gitu. Nah itu ya pas ada interviewnya. Nah tapi interviewnya itu dari pihak IISMA-nya bukan dari Oh, host university-nya. Jadi pure yang menyeleksi kita itu dari IISMA-nya oh sih. Isma. Oke. Gitu. Oke, oke, oke. Berarti, nah menarik sih Kak. Aku pengen nanya lagi tentang esai itu yang kakak-kakak yang menjadi challenging gitu Mm-mm. ya Kak. Kalau Mm-mm. misalnya Kakak sendiri nyelesain esainya itu berapa lama Kak? Waduh, ini sebenarnya agak gak boleh ditiru ya. Jadi kalau esai ini tuh karena itu tuh sangat personal buat kita dan esai itu gini deh, bayangin aja kita mau daftar ke beasiswa. Hmm. Pendaftarnya itu ribuan. Hmm. Pendaftarnya ribuan, gimana caranya pihak ISMA atau pihak yang mau memberi beasiswa itu buat tahu tentang diri kita pasti dengan esai itu kan. Ya, Bukan cuma dari nama, dari skor tes, tapi kan pengen tahu yang berhak buat dapat beasiswanya itu orang seperti apa sih. ya, benar. Nah, otomatis kita kalau misalnya mau keterima, kita tuh harus bikin esai kita bagus. Ya. Nah, untuk merangkai esai yang bagus itu tuh nggak bisa cuma dirangkai dengan waktu yang sangat amat singkat. Dan ya itu tuh harus ada persiapannya juga gitu. Nah, aku itu, salahnya aku juga agak menyesal. Aku tuh bikin esainya itu, percaya atau enggak, aku H-5 penutupan. Penutupan. Karena aku itu selama sebulan itu kayaknya tuh aku lebih fokus ke latihan tes bahasa Inggris. Hmm. Ya, aku jadi tuh banyaknya tuh ya udah aku persiapan tes bahasa Inggris karena tes bahasa Inggris itu juga bagiku itu sangat amat wah itu deg-degannya iya Menakutkan. menakutkan karena kan cuma sekali terus Hmm. tesnya itu nggak murah. Ya. Tesnya nggak murah terus kita harus nunggu resultnya dulu apakah tes aku valid atau gimana itu kan harus Hmm. nunggu dulu Hmm. gitu. Nah jadi tapi alhamdulillah pas resultnya udah keluar dan aku puas dengan skornya Hmm. baru tuh saat itu Fokus aku esai. fokus tapi H-5. Nah di situ ya bukannya aku maksudnya aku bisa berbangga-bangga, aku H-5 bisa dapet esai yang bagus, enggak. Hmm. Tapi itu tuh aku bener-bener melewati hari-hari di mana aku nggak bisa tidur, Hmm. aku nggak tenang gitu, Hmm. kayak aku insecure sama diri aku Hmm. sendiri karena orang-orang udah nyiapin dari sebulan yang lalu. Wah itu bener-bener aku pesimis gitu. Ya. Dan itu tuh sangat amat gak recommended sih buat Oke. bikin esai H-5 menurutku. Gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah ya berjuang, ya alhamdulillah bisa. Alhamdulillah Iya. keterima ya. Jadi Iya gitu. teman-teman kalau bikin esai nanti jangan mepet-mepet ya. Iya, betul, betul banget. Sorry Kak. Oke, berarti tadi Kakaknya bilang kalau di esai itu ada 4 pertanyaan ya. Iya, Itu tuh mengarah tentang ke diri sendiri. diri sendiri gitu. Oke, oke, oke. Jadi tentang seputar kita gimana sih, jadi kayak achievements di bidang akademik, achievements di bidang non-akademik, kemudian ditanya apakah kamu pernah melewati obstacle, obstacle apa ya, tantangan, Hmm. tantangan gitu. Nah itu gimana caranya kamu, how do you overcome, kayak gimana caranya kita keluar dari obstacle itu, dan itu ya Isma tuh pengen tahu gimana sih caranya gitu, Hmm. taktik kalian tuh untuk bisa mengalahkan masalah di dalam diri kalian tuh kayak gimana gitu. Oke. Terus juga ngejelasin tentang gimana caranya kita bisa berkomunikasi dan engage sama community di sana. Terus juga describe tentang kondisi kesehatan kita karena untuk penerima beasiswa tentunya kita harus sehat, teman-teman kita harus sehat karena kan nanti di sana kita tuh nggak bawa orang tua, nggak bawa teman, tapi itu bener-bener kita diri kita sendiri gitu dan teman-teman IISMA yang lain. Nah jadi tuh IISMA pengen tahu kalau penerima beasiswanya itu sehat secara Semuanya ya secara jasmani dan terus juga rohani. secara pikiran juga. Oke, oke. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya sih Kak. Tadi selain ya Kakak nyebutin kita harus bikin esai yang sejujur-jujurnya ya tentang diri kita sendiri. Terus untuk Kakaknya apa sih tips and triknya gitu biar teman-teman nanti yang
pingin ikut program ISMA ini tuh bisa ya kemungkinan lolosnya itu lebih besar gitu, tips and triknya dari Kak-nya Hmm. itu apa aja Kak? Oke. Kalau aku sih sebenarnya yang paling, apa ya, yang paling bener-bener ngaruh di aku itu tuh banyak research, Hmm. banyak riset. Hmm. Karena awalnya tuh aku pas mau daftar IISMA tuh aku juga mungkin sama ya kayak teman-teman yang mungkin lagi nonton sekarang, aduh nggak tahu IISMA IISMA itu apa, terus kayak harus milih universitas mana, terus gimana caranya biar bisa ngalahin orang-orang yang hebat dari Hmm. kampus-kampus terbaik di Indonesia Ya. gitu. Nah itu tuh aku juga awalnya masih ngerasa kayak gitu. Tapi aku karena banyak riset, aku jadi karena pengetahuan aku tentang IISMA ini dan gimana caranya aku bisa apa ya bisa compete Hmm. di IISMA ini, ya aku jadi confident, aku jadi percaya diri karena oh gini ya caranya. Oh, ternyata IISMA tuh kayak gini-gini. Oke, berarti aku tuh langsung susun tuh strategi-strategi aku. Hmm. Jadi banyak awalnya itu harus banyak riset. Riset. Nah, terus buat IISMA ini juga kan kita kan nanti di esai atau nanti di interview itu kan pasti yang mau menerima kita itu harus tahu diri kita itu kayak gimana. Ya. Dan tentunya IISMA itu pengen penerima beasiswanya itu tuh punya sesuatu gitu. Ya. Nah, maksud dari punya sesuatu itu kayaknya tuh untuk yang bikin teman-teman unik itu tuh bukan harus kayak prestasi yang juara olimpiade, terus kayak juara satu atau pernah jadi ketua di apa gitu. Hmm. Kayaknya nggak harus yang tinggi-tinggi, tapi mungkin buat teman-teman yang pengen IISMA atau beasiswa lainnya untuk bisa apa ya? Bisa bikin diri teman-teman itu lebih unggul daripada yang lain, tentunya kita harus punya pengalaman produktif dong. Ya. Nah, jadi dari awal nih, ini juga tips aku tuh karena aku udah tahu dari tahun 2020 aku pengen ikut ISMA, jadi tuh aku di 2021, 2021, 2022 itu aku juga udah ngerencanain kalau aku tuh harus punya prestasi gitu. Jadi banyakin prestasi, banyakin pengalaman kayak di organisasi, terus juga di volunteer atau magang kayak gitu. Jadi Hmm. banyak-banyakin pengalaman produktif gitu. Oh, Karena akademik aja itu nggak nggak cukup. cukup ya. Oke. eh tapi ke Kak-nya sendiri kenapa milih di Hungaria? Oh, oke. Aku itu kenapa milih di University of Szeged itu karena aku tuh suka banget sama ininya, kursesnya. Hmm. Awalnya itu karena kursesnya. Karena aku tuh emang milih yang related sama bisnis. Ya. Nah, karena aku memang pengen mendalami mata kuliah ya yang ada di bisnis gitu. Hmm. Nah, kenapa aku milih itu? Nah, terus aku ngelihat kalau di University of Szeged itu tuh tawaran business related coursesnya itu tuh sangat amat menarik. Ada tentang tourism, terus ada tentang living abroad dan segala-galanya, dan itu tuh menurut aku itu tuh menarik banget bagi aku dan Hmm. aku nggak bisa nemuin di home university atau di Unisba ini Hmm. gitu. Jadi aku pengen pengen apa ya? Pengen punya pengalaman lagi gitu. Hmm. Kayak gitu. Terus juga selain itu University of Szeged itu karena dia itu kayak kota pelajar ya. Ya. Nah, kota pelajar tuh kayak di sini tuh kayak Jogja kali ya. Jadi tuh banyak banget students, international students di Internasional. sana. Terus tuh jadi ya kita tuh jadi bisa berinteraksi lebih banyak sama teman-teman internasional Hmm. gitu. Terus juga karena itu kotanya bener-bener kayak kota pelajar, jadi tuh banyak banyak banget event, Ah. banyak banget festival. Hmm. Dan itu tuh kayaknya seru banget, selain kita harus belajar, tapi kan kita jadi bisa ikut apa ya, ikut acara-acara kayak gitu. Hmm. Nah, makanya kenapa aku pilih University of Szeged Oke. tuh. Kalau kenalan Kak-nya nih, Hmm? yang paling kota yang nggak pernah Kak-nya dengar sebelumnya, kenalan Kak-nya di sana orang mana Kak? Oh, Dari negara mana atau negara mana gitu yang Kak-nya aneh gitu tentang di hmm, Hungaria? kayaknya bukan aku aneh ya, tapi itu aku baru pertama kali ketemu sama orang dari Belarus. Belarus. Minsk namanya, itu kota Minsk di Belarus. Itu aku juga nggak tahu ya, maksudnya itu letaknya di mana, maaf banget Eh. aku jelek banget soal geografi, tapi itu dia orang Belarus dan aku baru tahu kalau bahasa mereka itu seperti Rusia. Hmm. Ya karena mungkin bahasanya emang bahasa Rusia ya. Hmm. Ya itu tuh kayaknya bagiku kayak wow, dan kita ngobrol dan kita bertukar tentang itu, saking kita ya kita sering ketemu terus kita ngobrol terus kita tuh sampai di talk gitu, Ya, dan kita sampai ngomongin kondisi politik di negara kita masing-masing. masing-masing. Itu seru banget sih, dan itu kayak wow, ternyata aku bisa ngobrol sama mereka yang Eh. kayak ini kota mana baru tahu gitu, kayaknya mereka juga baru tahu kota Bandung di Indonesia gitu.
Dia kan sekalian promosi Ya, juga. bener banget. Oke. Kalau teman-teman Indonesia banyak nggak Kak di sana? Kalau di Saget itu ada 39. 39. Tuh. Dari angkatan yang Berbeda-beda. Aku ada yang dari angkatan 20, ada yang dari angkatan 21. tapi kalau angkatan dari ISMA-nya tuh pas Kakak itu angkatan berapa Kak? Aku pas ini kali ya, semester 6. Aku semester 7 berarti. Aku semester 7 ke sananya. Kesananya. Berarti Jadi ada banyak teman-teman yang semester 7, ada juga banyak teman-teman yang semester 5 juga. berarti ada 39 Iya, Rena. awardee. Iya, teman-teman aku 39 yang dari Indonesia. Oke. Oke sih, mungkin mau nanya lagi Kak tentang tadi seru banget gitu dengar pengalaman Kakak gitu ketemu orang-orang internasional, mahasiswa-mahasiswa internasional mungkin apalagi Kak gitu Kak keseruannya gitu di berkuliah di Hungaria gitu. Oh, mungkin ini kali ya, aku pengen ceritain kalau di kuliah di sana itu tuh menurut aku itu apa ya? Ada perbedaan gitu. Ada perbedaan antara aku kuliah di sini sama kuliah di sana. Kalau kuliah di sana itu ya seperti yang aku ekspektasikan ya, kalau misal kuliah di luar negeri itu tuh mereka itu banyaknya tuh diskusi. Jadi tuh beberapa kursus aku kayaknya hampir semua itu tuh banyaknya tuh bener-bener apa ya, dosen tuh yang bertanya. Dan mungkin kalau di sini tuh aku nggak tahu ya ini teman-teman juga ngerasa kayak gini, tapi at least aku ngerasa kalau misalnya di Indonesia aku tuh ngerasa agak sungkan buat angkat Menjawab. tangan, buat menjawab gitu. Ya aku agak sungkan aja Ya. gitu ya. Nah, tapi kalau di sana itu tuh bener-bener dosen itu memosisikan diri sebagai kayak teman diskusi kita. Jadi mereka itu benar-benar sangat amat menghargai opini kita, entah itu benar, entah itu nggak benar, entah itu aneh, tapi tuh mereka tuh benar-benar kayak invested banget kayak oh gitu ya gitu loh. Apalagi Oke. kita dari negara-negara yang dari negara-negara yang beda dari latar belakang mereka gitu. Mereka tuh pasti pengen kayak kepo aja gitu opini kita tentang certain topics itu kayak gimana gitu. Nah jadinya tuh aku di sana tuh surprisingly aku tuh jadi lebih aktif buat angkat tangan, terus kayak menyuarakan pendapat aku, kayak gitu. Nah, terus tuh banyaknya itu kan kelasnya kan diskusi. Jadi Ya. tuh salah satu yang paling menarik itu matkul Business Communication, komunikasi bisnis. Nah, karena itu namanya juga Business Communication, jadi tuh matkul itu tuh pengen kita bisa berkomunikasi dalam bisnis setting, dalam lingkungan bisnis. Nah, itu tuh matkulnya itu jarang banget soal kayak, jadi dosen ada PPT terus habis itu dijelasin itu jarang banget. Itu kayaknya cuma pertemuan pertama doang. Tapi yang selanjutnya itu kita jadi gini. Sekelas itu ada sekitar 30 atau 40. Itu jadi kita tuh dikasih senario. Nah, terus kita masing-masing orang itu tuh dikasih role, karakter. Jadi kayak misalnya kita jadi Ruth. Nama orang misalnya kita jadi Taylor misalnya ya kita jadi Taylor terus habis itu karakteristik kamu ini nah nanti tuh ada yang jadi CEO-nya ada yang jadi finance manager-nya ada yang jadi project manager ada yang jadi employee biasa nah nanti tuh kita tuh lihat oh kita tuh sebagai ini terus habis itu karakter kita kayak gini punya pengalaman gini nah terus nanti misalnya skenario nya itu tentang perusahaan kita lagi bangkrut nah terus kita mau PHK karyawan. Nah, gimana caranya kita sebagai karyawan itu tuh mempertahankan diri kita supaya kita tidak di PHK. Nah, itu mau nggak mau kita ngomong dong, ya kan? Mau nggak mau kita ngomong, mau nggak mau kita beradu argumen supaya kita nggak di PHK gitu. Dan itu tuh seru banget. Itu tuh dilihat di satu kelas, tapi itu tuh nggak gugup gitu. Kita ngerasanya itu justru kayak main, tapi justru itu kita dinilai. Gitu. Itu seru banget. Seru banget sih. Iya, Aku seru dengar ceritanya banget. aja. Iya, betul. Aku dengar ceritanya aja udah seru banget. Memang aku juga kayak wah, syukur banget sih. Kalau menurut Kakaknya gitu, apakah mungkin sistem pembelajaran seperti itu bisa diterapkan di Indonesia ataupun di Unisba gitu, Kak? Bisa banget. Bisa banget Bisa ya. banget. Justru mungkin aku tuh yang aku lihat ya, ini tuh sebenarnya bisa banget diterapin ya. Asalkan memang orang-orangnya mau apa ya willingly buat kayak berpartisipasi karena mungkin kalau misalnya bagi sebagian orang mungkin aja ngelihat kayak cara belajar kayak gitu tuh kayak cuma gini doang. Jadi udah nyepelein duluan mungkin ya. Nah, tapi kalau misalnya anak-anaknya itu menghargai terus habis itu benar-benar turut berpartisipasi dan sungguh-sungguh gitu. Itu kayaknya itu bisa jadi pembelajaran yang bagus juga gitu. Karena kan itu apa ya?
meningkatkan kontribusi kita di kelas gitu. Ya. Kita nggak cuma nonton doang, kita nggak cuma Tidak mendengarkan doang. ya nggak cuma dengerin doang, kan kita bener-bener kayak praktek langsung. Itu kataku bagus banget sih. Bagus banget. Kalau selain itu Kak, yang selain mata kuliah komunikasi bisnis itu, kalau Hmm, sebagai metode pembelajaran gitu yang lain kayak yang beda gitu yang mungkin kata-katanya bisa diterapin juga di Indonesia itu. hmm. Emang mungkin nggak tahu ya ini bisa apa nggak. Cuman kalau di sana itu tuh memang kita tuh jarang banget yang eh, bukan jarang sih, tapi rata-rata memang banyaknya diskusi. Jadi kenapa kita itu banyaknya diskusi? Karena sebelumnya itu kita udah dikasih modul. Ya. Sebenarnya sama sih kayak di Unisbana, tapi kalau di sana itu tuh karena kita udah dikasih modul, kita tuh diharapkan udah membaca materinya terlebih dahulu. Jadi biar nanti pas di kelas kita tuh langsung gini, dosen tuh langsung what do you think about this topic gitu. Nah jadi kayak itu tuh mereka tuh langsung nanya gitu, langsung nanya menurut kalian eh, pandangan kalian terhadap ini apa? Nah nanti tuh kita langsung angkat tangan dan itu tuh volunteer, secara volunteer gitu, Hmm. nggak yang ditunjuk. Ya. Mereka itu jarang banget tunjuk. Ya. Tapi itu mereka nunggu sabar, kira-kira ada yang mau nggak, ada yang mau nggak. Itu sih kayak sama, hampir sama, cuman mungkin kontribusi mahasiswanya mungkin Lebih tinggi. lebih tinggi Ya. ya kalau misalnya di sana. Oke, oke. Mungkin tadi kita ngebahas tentang perbedaan gitu budaya Kak tentang pembelajaran yang di luar Indonesia gitu Yep. sama di Indonesia. Aku mau nanya kok Kakak selain akademik gitu Kak di Mm-mm. Hungaria itu Kakak ngikutin kegiatan-kegiatan lain nggak Kak? Oh iya, pas di sana. Ya pas di Hungaria. Iya, aku ikut dan itu jadi tuh ini tuh salah satu kegiatan aku selain belajar ya di sana. Hmm. Itu tuh aku jadi di IISMA itu tuh kita itu ada yang namanya challenge. Hmm. Nah, challenge itu ada eh, sebenarnya challenge dari IISMA jadi gini. Kita udah kalau udah keterima jadi IISMA Urdi, kita itu bukan semata-mata belajar aja di sana gitu. Nah, tapi kita itu juga ada challenge-nya, juga ada tantangannya buat kita dan itu challenge-nya banyak, tapi salah duanya yang besar dan itu tuh apa ya? Itu tuh buat host university masing-masing itu ada batik challenge sama heroes challenge. Nah, batik sama heroes challenge ini tuh kita tuh jadi diminta buat bikin cultural event kayak acara kebudayaan Indonesia. Itu buat kita memperkenalkan Indonesia itu apa di lingkungan kampus atau pokoknya di lingkungan kota yang kita datangin. Nah, jadi saat itu pokoknya gimana caranya kita membungkus suatu acara itu supaya orang-orang internasional itu pada tertarik buat ke acara kita. Nah, saat itu alhamdulillah aku tuh jadi karena aku tuh di SI aku salah satunya gimana caranya biar aku bisa engage sama community di sana, aku tuh pengen bikin acara di sana buat mengenalkan budaya Indonesia itu dengan gini. Aku tuh sangat apa ya sangat sangat suka sama budaya Indonesia tuh kayak pas childhood memories kita tuh tentang pasar. Ya. Nah, aku tuh ngomong tuh aku di esai aku kalau aku tuh pengen bikin acara kebudayaan Indonesia temanya tuh pasar. Jadi di mana kayak banyak stand-stand yang jualan barang, terus habis itu pakai apa? Pakai uang, terus nanti tawar-menawar gitu. Nah, itu aku bilang di esai kalau aku tuh pengen bikin acara yang temanya tuh kayak pasar gitu. Nah, waktu itu pas kita udah terima, terus habis itu kita meeting, nah itu tuh kita tuh jadi dibentuk lagi kayak organisasinya lagi, kayak ada yang bagian HR, ada yang bagian project, ada yang bagian accommodation, jadi kayak organisasi aja gitu. Nah aku itu daftar ke divisi project, kayak acaranya. Nah di situ aku nyalonin jadi ketua project dan alhamdulillah aku pilih jadi ketua project. Nah maka dari itu karena aku punya aku punya privilege awal untuk bisa mengusung ide aku, makanya aku mengusung ide itu tema pasar itu untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia dan ternyata teman-teman pada suka dan akhirnya kita melaksanakan itu. Jadi di Heroes Challenge dan di Batik Challenge itu ya gitu. Jadi kita kayak serving Indonesian foods, terus habis itu kita provide batik supaya orang-orang bisa pakai batiknya. Terus juga kita tuh jadi setting si dekorasinya itu tuh kayak pasar. Terus aku juga mengidekan supaya itu kerasa banget kayak pasar. Kita tuh dari Indonesia udah bawa mata uang spesimen palsu, mata uang palsu
rupiah. Rupiah. Jadi itu nanti mereka dikasih. Jadi itu pelaksana itu. Jadi mereka dapat mata uang palsunya itu, terus habis itu mereka beli kayak minuman, makanan. Dan itu minumannya minuman renceng gitu loh. Kalau kita mungkin bahasa kekiniannya tuh Starbucks keliling, ya. Starbucks kelilingnya ya kayak gitu. Terus ada snack-snack Indonesia kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau aku boleh cerita juga, aku tuh karena ini aku sangat amat bangga ya sama temen-temenku dan juga diriku sendiri. Itu tuh jadi karena ini tuh yang bikin challenge ini tuh kan itu kan disuruhnya itu buat awardee dari universitas lainnya juga. Nah, itu tuh aku jadi kita tuh di apa ya dilombain gitu. Nah, setelah kita udah pada kelaksana si Batik sama Heroes Challenge itu, kita presentasi resultnya kayak gimana, terus ternyata itu tuh dilombain dan alhamdulillah universitasku, University of Szeged itu ternyata menang. Itu kita menang Best Heroes Challenge. Wow. Jadi itu suatu kebanggaan juga sih sebenarnya kayak wah berawal dari ideku di esai tapi ternyata aku bisa merealisasikannya dengan bantuan-bantuan temanku yang lain, ternyata kita bisa mencapai kayak menang gitu. Wah, keren banget sih. Keren banget. Oke, berarti kalau selain itu Kak, dari pihak kampus Merdeka ya, kampus Merdeka itu ada menargetkan hal yang lain nggak Kak? Gimana, Mak? Seperti kayak misalkan nilai atau capaian-capaian. Oh, mungkin dari IISMA-nya kali ya. Kalau dari IISMA-nya itu mungkin requirements-nya itu persyaratan yang bisa kita bisa eligible buat daftar IISMA itu kita IPK minimal 3. Terus tes bahasa Inggris itu aku lupa skornya berapa, itu mungkin bisa dilihat di teman-teman bisa lihat di portal IISMA-nya, cuman aku lupa. Kalau Duolingo itu kalau nggak salah minimal 100 dari 160. Terus kita itu ini yang tadi aku udah bilang, kita tuh harus ini kita tuh kalau daftar itu tuh harus yang semester 4 atau semester 6. Oke. Ya gitu. Gitu Oh, sih berarti paling. kalau misal selama program itu berjalan, nggak terlalu banyak tuntutannya Kak untuk Oh, capaian-capaian. maksudnya itu. Ya, Eh tuntutan ketika kita di sananya ya. ya? Oh, enggak sih, enggak ada. Cuman pasti maksudnya nanti tuh akhir-akhir kita tuh ada rapot. Ada rapot IGSMA ya kali kita jelek nilainya itu sebenarnya nggak ada kita disuruh harus nilainya A semua atau Ya. enggak, cuman maksudnya kesadaran diri masing-masing aja. Kita udah dibayarin, kita udah dikasih kesempatan buat keluar negeri, pastinya kita harus do our best juga tuh. Oke. Dan raport itu juga yang jadi konversi Betul. nilai di Unisba gitu ya Iya, Kak? betul. Oke. Terus aku mau nanya ini Kak, tentang cara belajar Kakak gitu, pribadi, cara belajar Kakak pribadi sebelum dan sesudah di Hungaria itu di Szeged itu ada yang berbeda nggak atau ada yang bertambah nggak? Mungkin karena aku tuh pengalamanku bukannya aku ngerasanya terlalu singkat ya, tapi maksudnya bukan belum cukup, itu rasanya negatif. Tapi maksudnya mungkin teman-teman yang udah pernah kuliah di luar negeri selama periode yang lebih lama ketimbang aku, kan aku hanya 4 bulan, tapi aku mungkin gak ngerasain perbedaan yang signifikan, tapi aku merasa ada perubahan dari diri aku. Aku itu dulu kalau misalnya sebelum ISMA itu dulu aku jarang banget baca. Maksudnya aku suka baca novel, aku suka baca cerita, tapi kalau artikel, jurnal itu tuh aku masih gak begitu suka ya. Karena bagiku itu tuh masih boring gitu. Nah, tapi kalau misalnya di University of Szeged ini karena mungkin kita dituntut buat mengerti dan apalagi jurnalnya bahasa Inggris semua. Jadi tuh mau nggak mau aku harus baca dong. Aku harus baca. Nah, jadinya tuh pas setelah aku kembali ke Indonesia, aku tuh jadi ngerasa aku kalau misal baca jurnal bahasa Inggris aku jadi lebih lancar gitu. Nah, mungkin ya ini bisa benefit, ya aku dapat benefitnya supaya nanti ketika sekarang nih aku lagi nyusun skripsi, itu membantu aku buat nyusun skripsi yang referensinya dari jurnal-jurnal internasional. Oke. Selain itu Kak, budaya yang Kakak ambil gitu dari Hungaria ke Indonesia itu apa lagi Kak? Nah, kalau di Hungari itu tuh jadi tuh aku sukanya itu ya, mereka itu sangat amat mendahulukan, menghargai pejalan kaki. Lucunya, jadi tuh kalau misalnya di sana, ini deh, kalau misalnya di Indonesia, kita tuh kalau misalnya mau nyebrang, itu tuh bisa di mana aja, dan kalau misalnya nyebrang tuh harus nunggu jalanan sepi dulu. Atau enggak kalau misalnya semepet-mepetnya
kayak gini Iya. gitu kan. Nah, tapi kalau di sana itu tuh harus di zebra cross. Kemudian itu tuh kalau misalnya ada pengendara mobil atau motor atau sepeda itu ngelihat kita tuh ini zebra cross, terus kita tuh baru di sini, orang-orang udah mau lewat, itu tuh mereka tuh langsung berhenti di situ. Mereka nggak nyelonong aja Ya. gitu. Jadi mereka tuh sangat amat menghargai kita Menghargai. sebagai pejalan kaki. Jadi bener-bener ditungguin. Mau sampai itu macet, terus yang pejalan kakinya banyak orang tua itu ditungguin. Nah, aku tuh senengnya itu kayak gitu. Terus mereka itu budayanya itu sangat amat on time. Ya. Mereka itu on time banget. Mereka tuh jadi kalau aku kalau misal kelas kelas jam 12 Ya. sampai jam 2. Nah, jam 12 itu jam 11.55 itu students itu tuh udah pada di luar kelas semua tuh. Udah pada di luar kelas semua. Terus dosen 11.58 itu datang buka kunci, kita pada masuk, itu nggak mulai dulu kelas. Nah, kalau udah jam 12.00 langsung baru mulai. Nah, terus kalau misal udah jam 2, itu tuh bener-bener tank kita selesai. Atau nggak bisa early juga selesainya, cuman rata-rata kita tuh nggak pernah ada dilama-lamain gitu. Oh. Jadi mereka tuh sangat amat menghargai waktu. Aku senangnya itu. Oke. Kok misalnya pembahasannya mepet gitu kan, nanggung. Dibesokin. Oh, dibesokin Jadi lagi. mereka itu menganut prinsip gimana caranya dengan hanya 2 jam itu tuh pembelajaran bisa pakem gitu. Kayak gitu. Dan Oke, jadi oke. mereka nggak dilama-lamain gitu. Jadi mereka Oke. sangat amat efektif gitu. Wow. Berarti kalau yang aku rasain ya Kak, kalau misalnya sendiri di kampus gitu, kalau misalnya dosen sedang menerangi terus waktunya habis terus ya udah gitu dilanjutin dulu neranginnya untuk sampai materinya habis gitu. Tapi kalau di sana emang bener-bener waktunya habis, ya udah gitu kelasnya udah langsung Iya. dibubarin gitu. Iya, jadi emang dipotong terus di minggu Lanjut depanin minggu aja. depannya lagi aja. Wow. Gitu. Karena mungkin itu juga bentuk disiplinnya mereka, gimana caranya mereka tuh menghargai waktu orang lain juga. Karena walaupun mereka itu mengajar, mereka itu nyebarin ilmu, tapi kan maksudnya mungkin mereka itu sangat amat menghargai orang lain, jadi tuh ya orang lain kan punya jadwalnya masing-masing juga gitu. Jadi mereka mungkin menganut itu gitu. Jadi ya mereka sebisa mungkin on time dan nggak ngelama-lamain waktu orang lain juga gitu. Oke. Kok perihal tugas Kak, di sana gimana tuh? Kalau tugas itu tuh kalau di bisnis kalau aku itu tuh banyaknya apa ya? Laporan gitu. Pokoknya laporan praktek kayak aku susah jelasinnya gimana, tapi itu tuh banyak laporan. Terus aku juga waktu itu sempet bikin paper atau esai kayak gitu. Terus tapi sih alhamdulillah aku masih bisa survive ya. Cuman tapi teman-temanku yang anak law, anak hukum, anak health, kesehatan itu banyaknya ya ampun, minta ampun bener. Banyak itu bikin esai, bikin artikel, terus juga bikin resume. Terus juga nanti mereka ujian tuh ada oral test atau tes lisan. Jadi menurutku kayaknya aku cukup lucky enough buat nggak terlalu sibuk-sibuk banget, tapi nggak senggang, tapi nggak pusing gitu. Kayak gitu. Oke, berarti kita mungkin tadi kan kita dari awal sampai tadi kita ngebahas ya gimana sih kita awal cara masuk ISMA terus kegiatan-kegiatannya di sana. Mungkin mau nanya ke yang lebih santai gitu Kak. Kalau libur gitu Kakak di Hungaria gitu ngapain aja gitu ngisi waktu luang gitu. Oh iya. Jadi aku itu kalau libur kalau ada waktu senggang ya. Jadi advantage-nya kita di host university yang Uni Eropa itu tuh kita tuh kalau misalnya udah di Uni Eropa kita tuh pasti visanya pas kita daftar itu tuh visanya visa Schengen. Kalau visa Schengen itu kita itu bisa ke negara-negara yang di Uni Eropa tanpa visa lagi, tanpa paspor. Nah, jadi aku itu bisa ke luar negeri, ke luar Hungari, itu tuh murah banget tiketnya tanpa aku harus nunjukin, ya paspor oke, cuman maksudnya gak harus ngeluarin tiket yang mahal lagi. Kayak bayangin aja, aku itu sempat ke Republik Ceko, Praha. Aku sempat ke Praha, aku sempat ke Vienna, di Austria. Terus aku sempat ke Berlin, aku sempat ke mana lagi ya, lupa. Ya, dan itu tuh tapi itu aku ke sana itu dengan biaya yang relatif murah kayaknya ya. Jadi itu tuh aku ya udah jadi teman-temanku dan aku itu kalau misalnya kita lagi libur, kita rencanainnya weekend tuh
luar negeri gitu. Jadi jalan-jalan itu hitung-hitung refreshing setelah kelas ya, setelah kelas. Jadi kita ya udah jalan-jalan. Itu seru banget sih. Berarti kalau pulang pergi ke luar negeri di situ bisa banget ya, Kak? Bisa. Naik. Bisa naik bus, bisa naik kereta, bisa naik pesawat. Oke, oke, oke. Iya. Dan mungkin sedikit informasi juga itu kalau misalnya kita keluar negeri di sana, itu tiketnya tuh nggak nyampe jutaan. Itu tuh kayak aku naik bus ke Praha, itu kayaknya bisa lebih murah daripada tiket bolak-balik dari Jakarta ke Jogja. Itu, aduh, mungkin kalau di sini mahal ya. Tiket kereta mau keluar kota aja kayaknya mahal. Tapi kalau di sana tuh keluar negeri, itu harganya tuh gak kalah sama di Indonesia gitu. Wow. Gitu. Menariknya itu. Oke, oke, oke. Mungkin pertanyaan terakhir Kak dari aku. Kakak sebelum ikut program ISMA ini, kok nggak salah, kan kita tadi udah ngobrol dikit-dikit Kak. Kakak itu pernah ikut organisasi juga di Betul. Unisba, Betul. yaitu DAM ya Kak? Iya, betul. Aku di Dampep dan sebelumnya aku pernah di Himan. Oh, pernah di Himan Iya. juga sebelumnya. Mm-mm. Berarti kakak itu sembari berjalannya periode keorganisasian, kakak juga ikut program ISMA ini ya Kak? Bisa dibilang enggak, karena aku mempersiapkannya, aku memang lagi menjabat, tapi ketika aku di sana, aku udah demis. Gitu. Oh, Jadi emang sebelum IISMA ini aku udah pernah Himan, aku udah pernah Dampep. Nah, itu tuh setelah aku demis, itu tuh kayaknya jarak sebulan aku berangkat. Sebulan atau berapa aku lupa ya. berarti Pokoknya sebulan demis kakak langsung berangkat ya? entah sebulan atau berapa, pokoknya intinya nggak lama setelah itu aku berangkat. Oh, berarti bisa dibilang masa persiapan kakak sebelum ISBA ini, kakak masih menjabat di DAM gitu. Betul. Nah, Betul. sembari kakak persiapan gitu dan organisasi, apa nggak pusing gitu kak? Sebenarnya tuh kalau dibilang pusing, ya pasti pusing karena kita di lain sisi kita harus mempertahankan nilai kita supaya stabil, di lain sisi kita harus persiapan ISMA, di lain sisi kita juga punya tanggung jawab yang ya kita udah komitmen gitu, udah komitmen buat melaksanakan tanggung jawab kita di organisasi kita Iya. gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah aku bersyukur banget ya lingkungan lingkungan aku di Dampep itu tuh sangat amat mendukung aku Iya. buat apa ya melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif lain gitu. Jadi aku nggak dikekang harus kamu harus ikut kegiatan semuanya gitu. Enggak, tapi mereka emang ya aku bersyukurnya ya mereka sangat understanding terus juga mendorong aku buat silakan ayo kamu juga harus punya prestasi, silakan ikut ISMA. Mereka justru suportif banget sih aku. Gitu. Jadi memang ya aku punya privilege di lingkungan yang sangat amat suportif buat aku gitu. Tapi di lain sisi juga ya aku persiapannya juga itu tergantung diri aku sendiri juga gimana caranya aku mengatur prioritas aku, gimana caranya aku manage waktu aku Iya. supaya aku bisa balance antara kegiatan-kegiatan Iya, iya. aku gitu. Gitu. Oke, berarti emang sih kak yang di Ryzen gitu di anak-anak yang di lembaga gitu kak tentang manajemen waktu ataupun Iya. prioritas gitu. Nah, kalau kakak sendiri gimana sih cara menempatkan prioritas dan membagi-bagi manajemen waktu itu gimana kak? Oh, kalau aku tuh karena gini ya, karena aku tuh di awal itu tuh aku tuh karena aku pengen ikut IISMA ini udah dari lama. Jadi tuh aku tuh apa ya? Oke, aku udah tahu IISMA kayak gimana dan gimana caranya aku punya kegiatan produktif. Sehingga aku tuh ikut Himan, aku ikut Damfep. Itu tuh aku udah tahu apa yang harus aku lakukan. Iya. Jadi tuh aku di Himan, mungkin ini tips juga buat teman-teman. Kalau misalnya di organisasi, oke, kita udah menjabat sebagai ya kita udah punya jabatan gitu. Tapi gimana caranya kita bisa melakukan sesuatu hal yang produktif lain gitu. Iya. Kayak misalnya ada opportunity jadi MC, ada opportunity jadi moderator, ada opportunity juga buat jadi ketua. Itu tuh dilakuin gitu. Jadi tuh aku pas di Himan dan di Damfep itu tuh aku interestnya apa? Aku bisanya apa? Di situ aku punya kemampuan untuk public speaking. Iya. Oke, jadi aku terima tawaran untuk jadi MC. Aku terima tawaran untuk jadi koordinator suatu acara Iya. gitu. Nah, jadinya tuh ya itu aku ambil dan itu jadi experience buat aku juga gitu. Nah, kalau misalnya gimana caranya aku membagi waktuku, itu aku nge-sortir prioritas aku. Gini,
Oke, kita punya tanggung jawab di Damfab. Oke, kita punya tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk belajar. Tapi kita tuh harus tahu yang paling urgent dan yang paling kira-kira itu menunjang goals kita yang paling utama, itu tuh apa. Nah, apakah itu bagusin nilai, apakah itu ISMA, apakah itu organisasi, nah itu aku sortir dulu. Karena yang saat itu yang bagiku urgent, yang bagi aku harus dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, itu ISMA dan akademik. Nah, maka dari itu ya aku komunikasiin ke teman-teman Damfab aku yang saat itu aku lagi persiapan, kalau aku punya kegiatan ini, aku punya ambisi untuk bisa keterima ISMA. Jangan apa ya, jangan apatis aja gitu, jangan diem aja terus habis itu nyuruh mereka buat mengerti, nggak bisa kayak gitu. Nah, akhirnya aku komunikasiin dan aku minta pengertiannya dan mereka mengerti, kemudian ya aku jadi bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan aku gitu. Jadi kuncinya tuh asalkan kita mau, asalkan ya kita punya komunikasi yang baik dan kita punya apa ya, inisiatif gitu. Inisiatif buat berusaha, buat ngulik segala macem. Gitu. Oke. Yang aku tangkap sih Kak, tentang organisasi ini Kakak juga bukan hanya sekedar ikut gitu, tapi Kakak punya visi juga di sana ya. Dan Kakak itu tahu apa yang harus dilakukan dan mengambil keuntungan-keuntungan yang Kakak bilang, bisa jadi moderator, terus bisa ngelatih public speaking Kakak juga. Nah, itu harus kalau menurut aku ya itu harus dimaksimalkan ya Kak, sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, apakah organisasi ini nih salah satu penunjang gitu Kak keberhasilan Kakak bisa lolos di program ISMA ini Kak? Aku bisa bilang iya banget. Karena aku bisa bilang aku nggak akan dapat opportunity banyak jadi MC, jadi moderator, dipercayain sama dosen untuk apa ya, mengatur sebuah acara. Itu tuh kalau aku nggak daftar organisasi. Karena di organisasi itu aku tuh belajar untuk memperluas koneksi. Dan gimana caranya kita dapat opportunity itu tuh kan untuk meluaskan, gimana cara kita bisa meluaskan koneksi kita gitu kan, dan gimana cara kita bisa produktif di situ. Nah, kalau misalnya kita udah produktif di situ, kita udah meluaskan koneksi di situ, pasti orang-orang tuh kayak oke, pasti pengen bantu kan, kayak oke, kamu bisa bantu aku ini nggak. Nah, ketika kita udah mau ngebantu mereka dan kita bisa narik kepercayaan mereka, wah itu langsung kan berarti kan kita bisa personal branding gitu. Nah, jadi aku tuh ngerasa emang dengan ikut Iman, Damfab itu tuh aku menunjang aku buat melakukan kegiatan-kegiatan produktif lainnya gitu loh. Dan aku belajar banyak banget dari situ juga. Belajar banget. Jadi nggak ada, ya bagiku maksudnya nggak ada alasan di mana kita nggak ikut organisasi gitu. Karena kita masuk organisasi itu tuh bisa apa ya, jadi jalan kita buat ke kegiatan produktif lainnya dan ke hal-hal yang bisa kita sebut achievements gitu. Oke. Terakhir Kak, mungkin ada yang mau Kakak sampaikan nggak untuk teman-teman yang tertarik dan mau ikut program ISMA ini Kak? Oke, paling kalau tips dari aku gak usah panjang-panjang ya. Yang penting adalah tahu diri kalian sendiri dulu. Karena kalau misalnya untuk ikut ISMA atau beasiswa apapun, itu tuh gimana caranya kita punya keunikan diri sendiri sehingga orang yang mau nerima kita, oh dia punya keunikan, dia beda dari yang lain. Karena bayangin aja kita tuh saingannya itu ribuan orang. Gimana caranya kita bisa stand out, gimana caranya kita bisa unik, itu ya kita punya apa ya, kita punya sesuatu yang dibilang itu achievements. Nah, maka dari itu ketahui diri kalian tuh senengnya apa, kalian itu skillnya apa. Kalau misalnya kalian seneng programming, kalian seneng public speaking, ya udah kejar di situ dan cari opportunity di mana yang bisa menunjang skill kalian gitu. Nah, di situ kalian tuh punya pengalaman, kalian punya pencapaian. Nah, nanti di situ itu tuh bisa membuat kalian tuh unik dan itu tuh akan memudahkan kalian ketika kalian bercerita tentang diri kalian ke ISMA gitu. Kayak gitu sih. Jadi jangan takut buat mencoba, jangan takut buat jangan takut buat ya berusaha dan kenali diri kalian supaya kalian bisa opening up to another opportunity yang sangat amat bagus untuk kalian. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Terima kasih banyak informasinya. Oke. Ya. Cuma penutupannya, gue. Oke, teman-teman, cukup sekian podcast kali ini. Semoga informasi yang sudah diberikan ke Anya bisa bermanfaat gitu buat teman-teman semua.
Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.